Hari ini kami akan membuat video praktek tentang membuat kipas dengan tenaga surya. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan satu balok kayu, papan kayu, dan double tape. Lalu kita tempelkan balok kayu ke papan kayu menggunakan double tape ini. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Kedua adalah tempelkan balok kayu ke triplek, papan triplek menggunakan double tip. Can I call you Rose? Selanjutnya kita akan menempelkan quick connector menggunakan double tape. I wanna plant you in my heart. Oh, so I was meditating on love, you, roses. Selanjutnya kita sambungkan dinamo dan membalingnya di batang yang pendek. Kita tempel menggunakan lem tembak. Selanjutnya kita tempel dinamo ini menggunakan lem tembak. Won't you let me in your heart? Your heart. Oh, your Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Can I call you Rose? 'Cause your thorns won't let love in too soon. Can I call you Rose? 'Cause your roots have the power to consume me. I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. I was meditating on love and you.
roses, and the universe told me, put it in a love song. Won't you love me in your heart? Your heart. Oh, your heart. Jadi ini adalah hasil dari penjemuran kipas panel surya selama beberapa jam. Panel surya akan menyerap sinar matahari melalui panel surya dan akan disalurkan kepada baterai. Jadi kipas akan hidup walaupun tidak ada sinar matahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi utama di bumi. Selain itu, panas matahari sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup di bumi. Tanpa adanya energi panas dari matahari akan dapat menghambat aktivitas dan kehidupan di bumi. Matahari adalah keuntungan sehingga memiliki masa depan yang bagus. Suprapman dari 2004. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi matahari karena lokasinya yang strategis dan di dekat garis khatulistiwa. Energi matahari tidak seperti bahan bakar fosil, tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim karena tidak memancarkan emisi karbon yang berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil kita berkurang dengan setiap watt energi matahari yang kita terima dari matahari. Matahari adalah sumber energi gratis yang dapat diakses oleh semua orang. Ketika kita menggunakan lebih banyak tenaga surya, maka kita akan menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil. Sumber energi yang berjumlah besar bagi umat manusia adalah energi surya, khususnya energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Sementara energi surya belum digunakan sebagai sumber primer energi bahan bakar saat ini, karena kebanyakan energi terbaharui besarnya adalah energi surya. Istilah ini sedikit membingungkan, namun yang dimaksud di sini adalah energi yang dikumpulkan langsung dari cahaya matahari. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan sel surya, menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas surya, dan memanaskan makanan menggunakan oven surya. Energi surya dapat dikonversi secara langsung menjadi bentuk lain dengan 3 proses, yaitu proses heliochemical, proses helioelectrical, dan proses heliothermal. Energi surya atau matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, memanaskan, dan mendinginkan. Dengan dieksploitasi dengan tepat, energi surya berpotensi untuk memenuhi kebutuhan energi dunia dalam waktu yang lebih lama. Matahari dapat digunakan secara langsung untuk memproduksi listrik atau untuk memanaskan, bahkan untuk mendinginkan. Potensi masa depan energi surya hanya dibatasi oleh keinginan kita untuk menangkap kesempatan. Bahan semikonduktor yang paling umum digunakan dalam sel fotovoltaik adalah silikon. Silikon merupakan bahan kedua yang paling melimpah di bumi. Sel fotovoltaik memiliki 2 lapisan semikonduktor yang bermuatan positif dan negatif. Ketika cahaya bersinar pada semikonduktor, lading listrik menyeberang sambungan di antara dua lapisan menyebabkan listrik mengalir, membangkitkan arus DC. Makin kuat cahaya, makin kuat aliran listrik. Sistem fotovoltaik dapat membangkitkan listrik di saat hari mendung. Sistem ini dapat bekerja karena menggunakan efek fotoelektrik untuk mengubah energi cahaya menjadi listrik. Berdasarkan pantulan sinar matahari dari awan,
hari-hari mendung dapat menghasilkan angka energi yang lebih tinggi dibandingkan saat langit biru sedang yang benar-benar cerah. Selanjutnya ada pemanfaatan surya. Karena sel surya sanggup menyediakan energi listrik bersih tanpa polusi, mudah dipindah, dekat dengan pusat beban sehingga penyaluran energi sangat sederhana serta sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai karakteristik cahaya matahari yang baik. Intensitas cahaya tidak fluktuatif dibanding tenaga angin seperti di negara-negara 4 musim. Utamanya lagi, sel surya relatif efisien, tidak ada pemeliharaan yang spesifik dan bisa mencapai umur yang panjang serta mempunyai keandalan yang tinggi. Untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu yang pertama ada teknologi energi surya fotovoltaik. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total 6 MW. Yang kedua, teknologi energi surya termal. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak kompor surya, mengeringkan hasil pertanian perkebunan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan, dan memanaskan air. Pembangkit listrik tenaga panas matahari adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas matahari untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik ini menggunakan cermin atau reflektor untuk memusatkan sinar matahari ke penerima yang kemudian menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Beberapa jenis pembangkit listrik tenaga panas matahari diantaranya sistem reflektor Fresnel linier. Sistem ini menggunakan cermin pemusat dengan apertur besar dan panjang fokus pendek. Menara tenaga surya, menara besar yang berfungsi sebagai pusat penerima energi matahari. Beberapa contoh pembangkit listrik tenaga panas matahari diantaranya stasiun energi panas matahari parabolik di Maadi, Mesir. Pembangkit tenaga surya terkonsentrasi di Sat, Italia. Menara Solar On di California Selatan. Pembangkit listrik tenaga panas matahari garam cair di Bunhau, Tiongkok. Secara sederhana, solar cell terdiri dari persambungan bahan semen konduktor bertipe P dan N, yang jika tertimpa sinar matahari, maka akan terjadi aliran elektron. Aliran elektron inilah yang disebut sebagai aliran arus listrik. Bagian utama perubah energi sinar matahari menjadi listrik adalah absorber atau penyerap. Meskipun demikian, masing-masing lapisan juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi dari solar cell. Sinar matahari terdiri dari bermacam-macam jenis gelombang elektromagnetik. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye. Tahap kedua adalah tempo. Mar sumpah lah, hiperbola kan mah? Gak kelihatan Mar,